أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini, Masjid Mujahidin, dalam keadaan sehat. Lebih-lebih kita dikarunia oleh Allah nikmat iman. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk sebentar untuk mendengarkan hadis-hadis mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis 131 yang pada pertemuan yang lalu, karena pada pertemuan yang lalu belum direkam, jadi saya coba untuk secara singkat akan mengulasnya, yaitu hadis ke-131 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin, orang yang menghidupi atau yang menanggung nafkah kehidupan dari janda yang ditinggal mati suaminya. Tentu janda ini janda yang miskin. Yang kedua adalah menanggung kehidupan nafkah dari para fakir miskin, itu orang-orang yang kekurangan di dalam hal harta. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang yang sanggup dan dia melakukan menanggung nafkah kehidupan dari janda yang ditinggal mati dan orang miskin ini, kata Rasulullah, kal mujahidina fi sabilillah, orang seperti itu seperti mujahid fi sabilillah. Wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail, dan orang seperti itu, ya orang yang menanggung tadi itu adalah seperti orang yang senantiasa siang harinya selalu berpuasa sunnah dan malam harinya senantiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Jadi ada keistimewaan ini, satu perbuatan, yaitu dia menanggung kebutuhan dari orang miskin, dari janda yang ditinggal mati,
Kemudian kata Rasulullah, orang itu mendapat 3 keutamaan. Satu, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, itu pahalanya ini. Kemudian yang kedua adalah seperti orang yang senantiasa saum, puasa sunnah di siang hari, dan seperti orang yang senantiasa sholat tahajud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi banyak jalan menuju surga. Ya, dalam keadaan apa hal ini dilakukan? Dalam keadaan ya memang ada yang disantuni, ada yang dinafkahi. Makanya hadis ini tidak berdiri sendiri para jamaah. Kenapa kok ada janda ditinggal mati? Nah, ini bersifat umum. Kalau kita gabungkan dengan kenapa disebut sebagai mujahid fisabilillah, karena ada hadis yang lain, hadis sahih juga riwayat Bukhari, bahwa orang yang menanggung kehidupan para mujahid, keluarganya yang ditinggal berperang, ya keluarga para mujahid, itu sama seperti mujahid itu sendiri, ya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi itu sudah pernah saya bahas ketika membahas masalah jihad dan bantahan terhadap syubhat-syubhat jihad. Bisa dilihat di YouTube, ada 3-4 tahun yang lalu, rekamannya masih ada. Jadi orang yang terhalang untuk berangkat berjihad, dan ini tidak bisa milih Pak, ini dia itu ada halangan syar'i atau memang dipilih oleh komandan, kamu tidak usah berangkat begitu. Bukan mengudur-udurkan diri, minta izin untuk tidak berangkat jihad, tidak, tapi dia memang dinilai oleh komandan, kamu tidak usah berangkat, ya. Maka orang yang seperti itu, kalau dia orang kaya, maka dia menyantuni keluarga mujahid fisabilillah, apalagi suaminya gugur di jalan Allah. Itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kalaupun tidak ada jihad, maksudnya satu tempat atau satu wilayah itu aman, kemudian ada janda yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, kemudian kita mampu kita santuni, dan di situ juga ada orang miskin, maka keutamaannya pun sama. Jadi hadis ini bukan berarti mengganti amalan jihad fisabilillah. Tidak bisa, karena amalan jihad fisabilillah itu amalan tertinggi. Wa dzirwatus sanamihi fil Islam al jihadu fisabilillah. Amalan tertinggi, puncak dari ajaran Islam itu amalannya adalah berjuang di jalan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya bab fadlu mayya'ul yatiman lahu, bab menanggung atau keutamaan dari menanggung nafkah anak yatim yang dimilikinya. Menceritakan pada kami Abul Yaman, dia berkata, menghabarkan pada kami Su'aib dari Az-Zuhri, dia berkata, menceritakan padaku Abdullah bin Abi Bakar bahwasannya Urwah bin Zubair menghabarkan kepadanya bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, datang kepadaku seorang perempuan, bersamanya ada 2 anak. Jadi dia datang membawa 2 putrinya. Wa sa'altani falam tajid indi illa tamratan wahidah. Kemudian dia minta sesuatu kepadaku, tetapi aku tidak punya apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Fa'ti tiha, maka aku pun memberikannya 1 butir kurma itu.
faqasamtaha, dan dia pun membaginya baina ibnataiha, kepada kedua putrinya. Jadi satu butir kurma diparuh, diberikan kepada putrinya separuh-separuh. Summa qamat fa kharajat, kemudian dia pamit, ya, dia pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu faqala, lalu kemudian Nabi datang, saya pun menceritakan peristiwa itu, lalu Nabi pun bersabda, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan dua anak ini dengan sesuatu yang dimilikinya atau yang lebih baik daripadanya, maka bagi orang itu sitran minan nar, sebagai perisai dari api neraka. Jadi ini Rasulullah bersabda berkaitan dengan perbuatan dari seorang ibu itu tadi, yaitu yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Hadis ini sama dengan hadis yang lalu yang pernah kita bahas, yaitu hadis ke-89. Ya, jadi datang seorang ibu-ibu bersama dua anaknya, kemudian ya Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya kurma, ya. Jadi sama dengan hadis ke-89. Inti dari hadis ini, kalau seorang ibu atau seorang bapak, ya seorang ibu ya, karena anak yatim itu yang mati itu adalah bapaknya. Nah, sebutan piatu itu saya juga kurang paham, Pak.